Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini aku mau bagiin resep kue apam panggang tepung beras. Ini hasilnya super gembul, menul-menul, lembut banget dan gak mudah basi ya teman-teman. Jadi ini cocok banget kalau mau dijadiin ide jualan atau untuk isian snack box. Cara buatnya tuh gampang banget, tinggal diaduk-aduk aja dan bisa jadi kue yang semenul dan segembul ini ya teman-teman. Pokoknya ini rekomen banget nih buat dijadiin ide jualan. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Yuk langsung aja kita ke cara membuat. Langkah pertama, di sini aku mau rebus dulu santan sebanyak 450 ml. Untuk santannya ini kekentalan sedang. Tambahkan 1 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam. Ini dimasak sambil terus diaduk sampai santannya ini mendidih. Nah, kalau santannya sudah mendidih seperti ini bisa kita diamkan dulu sampai dingin atau minimal hangat-hangat kuku, baru bisa kita gunakan ya. Selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung beras, 60 gram tepung terigu, 1 sendok teh ragi instan, dan 180 gram gula pasir. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan santan yang sudah kita masak tadi. Ini sudah hangat-hangat kuku ya teman-teman, udah nggak panas. Kita masukkan santannya secara bertahap sambil diaduk seperti ini, biar lebih mudah tercampur ke dalam adonan ya teman-teman. Pastikan adonannya ini benar-benar tercampur rata dan tidak ada lagi gumpalan-gumpalan tepung terigu yang masih bergerindil ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur rata semua, tambahkan 100 gram tape singkong yang sudah dihaluskan. Di sini cuma aku haluskan menggunakan garpu aja ya teman-teman. Ini kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Selanjutnya tinggal kita diamkan kurang lebih selama 45 menit atau 1 jam. Dan ini setelah 45 menitan ini udah mengembang. Kita buang gasnya dulu dengan cara diaduk-aduk dan dikeplok-keplok seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah siap untuk dipanggang ya teman-teman. Tekstur adonannya seperti ini, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Kemudian di sini udah aku panaskan teflon snack maker lubang 8. Aku oles dengan sedikit margarin dan langsung aja kita tuangkan adonan apemnya ke dalam cetakan sampai hampir penuh ya teman-teman. Gak usah terlalu penuh karena ini nanti kue apemnya bakalan mengembang. Selanjutnya ini tinggal kita tutup aja dan masak menggunakan api kecil sampai benar-benar matang. Bagian permukaannya sudah kering ya teman-teman. Nah, ini udah mateng, bagian permukaannya sudah nggak basah lagi. Hasilnya beneran super gembul dan montok banget ya. Tuh, cakep banget nih teman-teman. Aromanya juga wangi, khas tape gitu. Keluarkan semua kue apemnya dari cetakan dan panggang sisa adonan sampai semuanya selesai. Nah, ini dia udah selesai semua ya aku panggang. Tuh, hasilnya beneran super montok banget teman-teman. Empuk juga. Biar makin cantik ini aku beri potongan daun pandan atau boleh juga menggunakan daun pisang yang dibentuk seperti ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, kue apem tepung berasnya udah jadi. Hasilnya beneran cakep banget, gembul ya. Tuh, gak ada yang keriput juga. Satu resep hasilnya 16 pieces ya teman-teman. Sekarang kita cobain aja kuenya. Aku tunjukkan dari dekat tuh. Hasilnya montok banget, empuk banget teman-teman tuh.
Nah, sekarang kita belah, kita lihat tekstur bagian dalam kue apemnya. Ketika dibelah ini terasa seratnya itu halus banget tuh. Dan ini aroma tapenya juga wangi banget ya teman-teman, khas apem gitu, empuk banget, menul-menul. Untuk rasanya ini enak banget, manisnya juga pas, tapenya juga berasa, empuk juga ya. Pokoknya rekomen banget nih buat kalian coba di rumah. Insya Allah resepnya anti gagal dan rasanya tidak akan mengecewakan. Nah, kalau dijadiin ide jualan ini tinggal kita kemas saja menggunakan mika seperti ini teman-teman. Lebih cantik dan lebih higienis. Tuh, pastinya ini juga bakalan menambah harga jual ya. Nah, di video kali ini aku mau bagiin resep kue apem pandan ya. Nah, ini dipanggang kayak gini prosesnya. Cara buatnya itu gampang banget, bahan-bahannya juga ekonomis tanpa menggunakan telur. Ini cukup diaduk-aduk aja tanpa mixer, hasilnya beneran super gembul dan montok kayak gini. Tuh, cakep banget teman-teman, dijadiin untuk snack box, ide jualan, suguhan arisan, ini juga pantas banget ya. Rekomen banget buat kalian cobain. Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Pertama di sini aku mau rebus dulu santan 450 ml. Aku tambahkan 1 lembar daun pandan. Ini direbus sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih ya. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, tinggal kita angkat dan biarkan sampai santannya ini hangat-hangat kuku. Selanjutnya di sini udah aku siapkan 100 gram tape singkong yang sudah matang. Ini aku lumatkan dulu menggunakan whisker. Kemudian tambahkan 160 gram gula pasir. Jika suka manis boleh ditambah ya. Kemudian ini diaduk ya dengan tapenya sampai tercampur kayak gini. Tambahkan juga santannya. Nah, ini aku masukkan bertahap ya teman-teman, dan keadaan santannya ini sudah hangat-hangat kuku, jadi sudah tidak panas lagi. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja sampai rata. Kalau udah, tambahkan sisa santannya. Kemudian kita masukkan bahan keringnya, 250 gram tepung beras, 50 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh ragi instan. Nah, ini tinggal dicampur aja menggunakan hand whisk kayak gini, tinggal diaduk-aduk sambil dikeplok-keplok kayak gini teman-teman. Ini aku tuh keplok-keploknya kurang lebih 5 menitan ya teman-teman. Nah, sampai adonannya itu licin kayak gini dan halus. Kalau udah, tambahkan pasta pandan secukupnya. Karena di sini aku mau bikin versi yang pandan ya teman-teman. Kalau kalian mau bikin versi yang original, ini di skip aja pasta pandannya. Nah, adonannya udah siap ya untuk kita proofing. Diamkan kurang lebih selama 1 jam. Nah, ini setelah 1 jam adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Tinggal dikembiskan aja dengan cara diaduk-aduk menggunakan spatula. Pastikan sampai buih-buihnya ini hilang ya teman-teman, biar nanti apemnya itu mulus. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya tinggal kita panggang aja adonan apemnya. Di sini aku pakai teflon snack maker yang lubang 8. Ini aku oles tipis menggunakan margarin biar nanti ada rasa gurih-gurihnya gitu ya di bagian luarnya. Kalau nggak mau dioles juga nggak apa-apa, karena sebenarnya ini teflonnya itu udah anti lengket. Nah, ini tinggal dituang aja adonan apemnya sampai hampir penuh. Kemudian ini tinggal kita masak menggunakan api kecil. Ditutup dan biarkan sampai bagian atasnya itu nggak basah lagi atau kering. Tandanya biasanya di bagian tutupnya itu sudah ada embun yang besar kayak gini dan mulai menetes ke pinggiran tutupnya ya teman-teman. Nah, ini udah mateng, tinggal kita angkat aja. Hasilnya beneran super montok dan gembul banget teman-teman. Tuh, cakep banget ya. Untuk warnanya juga pas, tidak terlalu gonjreng ya. Nah, tinggal diangkat aja semua apemnya dari teflon. Kemudian kita panggang kembali sisa adonan apemnya sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Apem pandannya udah jadi. Satu resep ini tuh hasilnya lumayan banyak. Aku dapat 15 apem pandan yang gembul-gembul banget. Ini cocok ya dijadiin ide jualan ataupun isian snack box.
Untuk tampilan dari dekatnya seperti ini teman-teman, cantik banget, warnanya juga pas ya, tidak terlalu hijau. Ini ketika aku tekan kalian bisa lihat sendiri empuk banget kayak gini, dan tingkat kematangannya juga pas banget. Saat aku belah ini terasa lembut dan empuk ya teman-teman, nggak keras sama sekali. Rasanya enak banget, manisnya pas, tapenya juga berasa. Pokoknya rekomen deh buat kalian cobain di rumah, karena cara buatnya itu gampang banget, bahan-bahannya juga ekonomis ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku hari ini, semoga resepnya bermanfaat. Assalamualaikum.